Ya, tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti partai-partai politik ya akademisi Kemendagri melakukan kajian. Demokrasi juga kan bisa diterjemahkan menjadi demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan. Kalau DPR itu demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan. Di Fitri, tadi Mendagri mengatakan DPRD juga demokrasi juga. Posisi Anda di mana? Ya, jadi kita harus melihatnya dari memaknai demokrasi itu apa ya. Memang demokrasi itu luas sekali, tapi kan soalnya begini, kita juga harus mengukur soal governance-nya pada akhirnya akan berjalan efektif atau tidak. Nah, kalau berbicara governance, yang saya bayangkan seandainya dipindahkan pemilihannya ke DPRD, kecenderungannya calon kepala daerah akan melayani kepentingan parpol dan elit parpol. Dia tidak punya orientasi melayani publik, padahal kan sebenarnya kan public service harusnya. Itu yang harus dikhawatirkan. Kalau dengan cara berpikir seperti itu, maka sebenarnya kurang demokrasinya seandainya dipilih oleh DPRD. Jadi jangan membayangkan bahwa sistem politik kita sudah cukup baik sehingga membuat pemilihan oleh wakil itu akan lebih baik ketimbang dipilih oleh rakyat secara langsung. Jangan lupa betapapun kita sekarang banyak kritik ya terhadap misalnya tingkat pengetahuan warga, pendidikan politik dan lain sebagainya. Tapi dengan pemilihan langsung sebenarnya warga itu jadi punya kontrol sampai pada titik tertentu. Dan ini kelihatan misalnya dari fenomena menangnya kotak kosong misalnya di dua daerah. Gitu ya, di Pangkal Pinang dan Bangka. Belum lagi kita bicara di Jakarta yang juga di luar dugaan paslon yang di-endorse oleh penguasa tidak bisa menang misalnya. Sebenarnya kan itu cara-cara ternyata warga bisa secara langsung menyatakan apa yang dia pikirkan. Bahkan tadi kami ngobrol ya, ada data menarik soal bagaimana ternyata di banyak daerah yang punya kotak kosong, 37 tadi ya Mas Hadar, tadi saya ngobrolnya sama Mas Hadar soalnya. Ternyata 27-nya itu kemenangan kotak kosong di atas 10%. Jadi artinya paling tidak to some extent warga ternyata bisa bersuara melalui sistem yang dipilih langsung oleh warga. Bayangkan kalau ke DPRD itu akan tergilas sama sekali. Tergilas? Tergilas. Jadi demokrasi, yang katanya demokrasi itu kan memang luas sekali. Tapi kalau pada akhirnya yang harus diukur adalah sejauh mana accountability si pemimpin daerah itu, apakah ke elit partai dan partai politik atau ke warga. Demokrasi yang lebih sejati harusnya akuntabilitasnya kepada warga, bukan ke partai politik. Baik, Bung Hadar, ya. Kalau kita lihat 2014 kan, memang DPR kan sudah merevisi undang-undang dan kemudian dikembalikan ke DPRD dan kemudian Pak SBY pada waktu itu menerbitkan Perpu gitu kan, dikembalikan lagi kepada rakyat. Sebetulnya apa yang Anda baca dengan tarik ulur dan apakah sekarang ini akan goal sebetulnya? Ya, saya kira memang tentang kepraktisan dari partai politik dan elit politik kita untuk mencapai kemenangan. Itu yang dikejar sebetulnya. Tetapi kan pada 2014 itu protes juga cukup banyak ya. Sehingga dibaca oleh Presiden pada saat itu Pak SBY, ini tidak mungkin, ini harus betul-betul kita perhatikan masyarakat. Dan saya melihat sebetulnya memang kita ini kan pegang sistem demokrasi ya. Tadi di awal ngomongin ini perlu dikaji atau tidak dikaji. Saya pikir tidak perlu dikaji. Tidak perlu lagi kalau bicara sistem ya. Karena ini kan bicara sistem untuk kembali tidak langsung. Nah, tentang sistemnya itu tidak perlu dikaji lagi. Oke, coba kita dengar ya bagaimana sebenarnya pidatonya SBY pada tahun 2014. Ini dapat award nih gara-gara. Kita sama-sama mengetahui bahwa RUU pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui pemilihan di DPRD telah dipilih oleh DPR RI melalui pemungutan suara pada dini hari tanggal 26 September 2014. Terus terang, saya tidak setuju atas keputusan tersebut. Saya tetap konsisten memilih pilkada langsung oleh rakyat dengan perbaikan-perbaikan.
Oleh karena itu, saya telah berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk para ahli tata negara, untuk mengambil langkah konstitusional demi menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oke, Bung Hadar, kalau baca pidato respon Pak SBY ingin menyelamatkan demokrasi dan mengeluarkan Perpu, ini bisa berpotensi terjadi lagi ya? Sangat mungkin kalau kemudian DPR terus menyetujui dan akan kembali, bisa jadi karena kemudian saya duga reaksi masyarakat akan sangat kuat penolakan, dan sangat mungkin nanti Presiden juga akan, Pak Prabowo ini kan juga bisa membaca lah ya, kalau memang reaksinya begitu kuat bisa berubah. Karena kemarin juga terjadi kan waktu kita atau DPR mau merubah undang-undang juga terkait syarat pencalonan, tapi kemudian masyarakat menolaknya dan itu tidak jadi diteruskan. Oke, baik. Jadi sangat mungkin itu. Sangat mungkin. Ya. Bang Doli, ini kan Pak Prabowo kan pidatonya di Golkar ya, partai yang cukup besar juga mewacanakan untuk kembali ke DPRD. 2014 Gerindra juga sebetulnya sudah ke DPRD gitu. Apakah ini memang keinginan dari siapa sebetulnya mengembalikan ke DPRD ini? Saya juga sebetulnya kan kemarin disampaikan Pak Prabowo itu cuma contoh saja ya. Saya nggak melihat bahwa itu adalah statement imperatif kita yang mengajak kita menyimpulkan kemudian kita harus kembali ke DPRD. Kan waktu itu kan dicontohkan saja bahwa negara tetangga kita Malaysia, Singapura, India yang secara sistem berbeda sebenarnya. Ya kan di sana sistemnya parlementer. Ya memang semua hal melalui parlemen gitu loh. Nah kita kan sistemnya sistem presidensial. Nah jadi memang sejatinya apa yang selama ini dilakukan itu menegaskan kita adalah sistem presidensial. Nah tapi kan itu sekali lagi saya katakan kita jangan mensimplifikasi ya. Bahwa kemudian pernyataan itu mengajak kita langsung kepada DPRD. Kalau saya senang pernyataan itu karena ini selaras dengan teman-teman Komisi 2 yang ingin memperbaiki sistem bukan hanya pilkada, tapi pemilu ada pilpres, ada pileg, kemudian sistem politik demokrasi kita. Jadi bukan hanya sekedar pemilihan balik ke DPR atau tidak, tapi banyak lagi variabel lain yang harus kita sempurnakan dalam memperbaiki atau menyempurnakan sistem politik dan sistem demokrasi kita gitu loh. Bung Deddy, kalau baca contoh dari Pak Prabowo di Golkar ini sebetulnya sebuah wacana yang silakan dikaji atau memang imperatif instruksi harus dikerjain sih? Ya nanti kita lihat dari apa yang akan terjadi hari-hari berikut ini kan. Karena kan kita nggak bisa nebak-nebak juga, maksud Pak Prabowo itu hanya testing the water. Pak Prabowo itu hanya mengingatkan. Kita boleh sih berpikir positif begitu. Tapi kan juga kita punya hak untuk mencurigai apapun yang dikatakan oleh kekuasaan. Dan itu kewajiban kita karena itulah fungsi kita di DPR kalau menurut saya. Curiganya apa? Loh. Ntar dulu, saya jelaskan dulu misalnya begini, soal tadi contoh-contoh yang dipakai. Tadi sudah dijelaskan itu parlementer. Jadi pemilihan eksekutif itu dilakukan bersama dengan pemilihan parlemen dan yang dipilih anggota parlemen. Itu sistem Westminster misalnya gitu loh. Kan nggak bisa dipakai untuk presidensial seperti di kita. Karena itu bukan orang luar, dia setarikan nafas tuh. Misalnya Menteri Besar Sabah misalnya gitu. Itu adalah anggota DPRD yang elected di konstituensi itu gitu loh. Demikian pula di India federal. Jadi contohnya aja pun sudah salah kalau menurut saya gitu loh. Nah lalu kemudian kalau bicara kita ini kan mungkin saja Pak Presiden jadi terpikir lagi ini. Karena apa? Karena defisit anggaran kita. Ya kita tahu per tahun ini aja defisit APBN 2024 itu sudah 400 triliun. Untuk tahun depan itu 1.500 triliun itu defisitnya. Sehingga pemerintah berencana mengeluarkan obligasi yang sebesar 1.500-1.600 triliun itu. Tetapi kan harus dilihat lagi bahwa yang namanya demokrasi itu, yang namanya kedaulatan rakyat itu memang butuh biaya seperti yang lain-lain. Maka tadi dari awal saya bilang efisiensi berbiaya mahal, bicaranya harus efisiensi. Nah apa yang bikin pilkada mahal dari sisi negara misalnya? Kan itu kita pelototin dulu dong. Iya kan? Petugas KPPS ada berapa? 14 orang per TPS misalnya gitu loh. Dikali jumlah TPS atau jumlah TPS-nya dikurangin. Atau kita pakai sistem IT yang bisa dipercaya. Kan ini banyak cara-cara untuk menekan cost itu. Itu kalau dari sisi anggaran, ya. Tapi harus dicatat dulu, pasti ada anggarannya. Ya.
Tuh tadi saya kasih contoh, misalnya lu mau menikah hanya berdua sama istri ke imam misalnya dinikahkan. Dengan lu bikin resepsi. Apa sih gunanya bikin resepsi? Supaya seluruh handetolan orang sekampung semua tahu lu udah nikah. Karena kalau lu hanya sembunyi-sembunyi berdua di KUA kan nggak ada yang tahu juga. Oke. Itu kan legitimasi, kan perlu gitu loh. Itu cuma cara supaya kita bisa mengerti. Lalu dari sisi pasangan calon, apa sih yang bikin mahal? Yang pertama itu mahar tuh besar banget. Mahar besar. Mahar besar sekali yang saya tahu gitu loh. Ya, satu kursi daerah terpencil atau yang tidak terlalu penting 250 sampai 500 juta. Kalau itu ada calon yang sangat penting bisa 1-2 miliar. PDI Satu juga ada ya? provinsi, kalau kita hanya uang saksi itu dikembalikan kepada calon, Oke. tidak pernah singgah di partai. Jadi misalnya provinsi tadi 24-25 miliar tuh, padahal provinsi kecil misalnya, itu bisa terjadi. Lalu apalagi yang bikin kos untuk pasangan calon itu besar? Biaya saksi. Jadi ambil contoh misalnya di Jawa Tengah itu 112 ribu TPS. Kalikan 500 ribu per saksi di TPS. Kalikan 110 ribu itu udah 50 miliar sendiri Pak. Kan mahal sekali untuk calon. Belum lagi dia harus undang artis karena dia bukan siapa-siapa, nggak kenal di dapilnya, tidak pernah kerja politik. Lah dia kan harus banyak bikin bansos lah, bikin buzzer lah, bikin influencer, undang artis joget-joget. Kan itu yang bikin mahal. Ya salah lu sendiri. Kenapa maksain diri? Harusnya biarin dong orang situ yang nyawat biar dikenal. Oke, Bung Rifki, Gitu jadi loh. sejauh mana sih biaya pilkada yang begitu mahal tuh? Seberapa mahal sih? Tadi Dedi udah mengatakan ada yang 400-500 juta untuk satu kursi DPRD. Tapi jawabannya setelah jeda berikut.